Jangan sampai dia secara hukum bukan pidana umum, dia pidana politik. Saya juga pernah di penjara untuk itu, tapi sekarang saya bisa jadi caleg. Malah tuntutan buat saya seumur hidup karena saya dianggap makar. Pemilu itu pesta demokrasi kita. Harusnya suasana gembira, suasana happy untuk negara kita. Masa dibeginikan nggak begitu? Hanya gara-gara salah persepsi, salah menafsirkan, salah tidak tahu diri, membuat hukum yang harusnya tidak boleh dibuat. Wankawan TV1. Beritakan selamat datang pada sidang pemeriksaan DKPP hari ini. Pengaduan bahwasanya saya sudah berupaya pergi ke kejaksaan, namun diarahkan lagi ke pengadilan. Pada saat tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli adalah tahapan pengajuan perbaikan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan penghafid. Jadi salah satu yang ditekankan itu adalah pasal 19 terkait dengan tindak pidana politik dan kealpaan yang dikeluarkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tepat jam 5.4 dari tadi setengah 10 pagi kita bersidang di DKPP atas nama klien kita dengan koordinator Mas Tuju dan Bang Egy serta saya juga, bahwa tadi cukup alot ya, persilangan hukumnya ya, saling mendadak soal fakta-fakta yang ada ya di DKPP. Mungkin lebih jelasnya koordinator bisa menjelaskan dulu. Silakan Mas Tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami pada pagi sampai dengan sore hari ini baru saja selesai bersidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dengan kebetulan klien kami adalah rekan kami juga dan sahabat kami juga ya, Bapak Jasriyadi, berasal dari Riau, Pekanbaru sana ya, Pekanbaru Riau. Jadi dari sidang awal ini, sidang perdana ini, tadi dibeberkan alasan-alasan kenapa saudara Jasriyadi ini katakanlah namanya memberikan laporan begitu ya kepada DKPP tentang kasusnya di mana beliau adalah seorang caleg dari Partai Garuda di Riau sana, di Indragiri Hilir begitu, Kabupaten Indragiri Hilir di Riau. Indragiri Hulu ya, mirip-mirip soalnya. Jadi seperti itu karena pencalekannya digagalkan oleh pihak Bawaslu di Riau sana ya. Oleh karenanya beliau melakukan permohonan kepada DKPP di pusat, yaitu di Jakarta ini. Dari awal tadi sidang disampaikan dasar-dasar alasan kenapa beliau sampai katakanlah dibatalkan pencalekannya oleh pihak KPU Kabupaten Indragiri Hulu ya, dijelaskan semua sebab-sebabnya, dan tadi sedemikian rupa kami dengan tim ya Bang Egy dan saudara rekan Azam sudah menyampaikan sebetulnya intinya adalah masalahnya saudara Jasriyadi ini adalah memang mantan terpidana. Tapi sebetulnya mantan terpidana dalam kasus politik ya, di mana waktu itu sangat terkenal, yaitu kasus Saracen. Hal inilah yang coba kami jelaskan, kami ungkapkan ya, kami argumentasikan kepada majelis begitu, bahwa saudara Jasriyadi ini, klien kami ini tidak terlibat sama sekali yang namanya kasus pidana umum ya. Jelas-jelas tadi kami ungkapkan bahwa beliau adalah terkait pidana politik. Karena waktu itu di sekitar tahun 2017 yaitu
kasus yang disebut yang terkenal itu kasus Saracen itu adalah kaitannya ke persoalan politik, ya persoalan ya katakanlah komunikasi melalui ITE begitu, kira-kira undang-undang ITE itu yang dipersoalkan dan ditekankan. Dan insya Allah dan alhamdulillah tadi sudah selesai sidang perdana ini, kemungkinan insya Allah akan dilanjutkan 2-3 hari ke depan ya untuk agenda sidang selanjutnya begitu. Selanjutnya mungkin Pak Jasriadi bisa menambahkan ya. Kita aja, nggak usah ya. Langsung aja. Jadi gini ya, kita memberi sebuah gambaran, ada sebuah ketimpangan keadilan yang sangat menukik. Ya, coba Anda bayangkan, rakyat biasa seperti Pak Jasriadi ini yang ingin mencari sebuah keadilan dibuat bulatnya minta ampun. Korupsi Tadi luar biasa tadi pertikaman hukumnya gitu ya. Namun Anda bisa lihat, coba PKPU tidak pernah merubah umurnya bagi syarat pencapresan presiden dan wakil presiden 40, tidak ada perubahan itu. Minimal Ya, minimal. Tapi begitu diajukan, ya, salah satu Almas mengajukan dan ditolak di MK, ternyata masuk kembali tanpa ada tanda tangan dari penasihat hukum dan di hari libur, di hari libur ya, diterima, diputus, ya, menambah frase hakim MK, menambah norma hakim MK, maka loloslah yang namanya Gibran umur 36 tahun. Apakah ini bukan kejahatan? Kejahatan. Dari mana kejahatan itu? Diputus sama MK bahwa telah melanggar kode etik yang berat banget, gitu loh. Sehingga dipecat menjadi ketua MK, digantikan menjadi anggota hakim biasa non palu kayaknya itu ya. Nah ini maksud saya gambaran nyata, jelas melanggar. Umur 36 dengan 40 itu berbeda. Menambah frase, masih gol kok. Masa rakyat begini ini? Gitu loh ya. Saya utarakan di depan dua hakim majelis tadi, DKPP. Inilah ketimpangan, saya bilang itu, hukum yang nyata dan fakta di depan nasional maupun internasional. Tidak ada pelanggaran pidananya. Tidak ada pelanggaran pidananya lagi. Ya. Tapi ingat, kita sudah melaporkan Hakim Anwar Usman ke Polda atas dasar KKN. Ya. Padahal kalau kita mengacu kepada penjelasan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 pasal 17 dari ayat 1 sampai ayat 7 menyatakan dengan jelas sekali bahwa jika memutus sebuah perkara hakim tersebut ada hubungan semanda, ada hubungan artinya keluarga, maka harus mengundurkan diri. Kalau tetap dilakukan maka gugur putusan tersebut. Nah, pasal 7-nya mengulang kembali perkara itu hidup dengan hakim yang berubah. Nah ini kan sudah jelas, gitu ya. Makanya dengan itu dan undang-undang KKN kita laporkan Anwar Usman ke Polda dan sudah diterima laporan tersebut. Jadi sekali lagi, jika rakyat begini, ya, klien kita ini yang tidak punya apa-apa, dibuat bulatnya minta ampun. Tapi begitu bicara anak presiden, loss. Ini yang berbahaya. Saya kira ini akan terjadi sebuah proses ketidakadilan yang nyata. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sedikit saya tambahkan bahwa sebetulnya kasus seperti dua rekan-rekan saya, kasus sahabat saya Pak Jasriadi ini lebih atau banyak kasus lain yang murni pidana, Pak. Ya, kasus korupsi, ya kasus ancamannya pasti di atas 5 tahun. Dan di daerah lain Sumatera Utara bahkan baru itu diterima dan akhirnya proses menjadi caleg. Nah sekali lagi tadi saya katakan rekan saya Pak Jasriadi ini tidak ada unsur pidananya. Satu, tidak merugikan orang lain. Dan tidak merugikan. Dan tadi saya ungkapkan bahwa keputusan MK juga ya di 2022 kalau nggak salah. Nah, 20 juga mengatakan di situ diktumnya bahwa tidak harus atau melewati batas waktu 5 tahun. Dan yang paling penting lagi adalah kalau seseorang itu melakukan atau melanggar pengecualiannya betul, tidak melakukan pidana politik, mati tidak masuk kategori atau
kategori pidana umum. Jadi Pak Jaksa ini tidak masuk kategori itu sebetulnya. Jadi tidak pengaruh dengan masa jeda 5 tahun tadi. Tidak harus menunggu 5 tahun. Harusnya begitu. Iya kan begitu sudah dilewati masa hukumannya. Beliau sudah masuk dalam prodio sana. Ada putusan MK juga deh. Ada, ya itu tadi saya kutip waktu MK. Kalau MKN Anwar Usman itu jelas. Kira-kira seperti itu. Saya kira gitu. Jadi tambahnya seperti itu. Sama seperti MK, nggak tahu diri, mestinya tidak buat norma, dia buat norma atau frasa yang berkait dengan itu, sehingga melahirkan satu keputusan yang tidak adil. Kalau kita konsepnya tahu diri, ya, misalnya kembali kepada supaya perbandingan yang jelas, karena DKPP ini bisa seperti MK-MK, itu ngerti undang-undang pokok kehakiman, undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 17 mulai dari ayat 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu seharusnya tidak ditangani karena sudah tahu yang mau dipersoalkan keponakannya di Gibran itu, tapi kenapa tetap ditangani padahal sudah dilarang oleh pasal 17 ayat 3 harusnya mengundurkan diri, tapi tidak. Setelah disidangkan menurut pasal 17 ayat 6 putusannya dianggap tidak sah. Jadi tidak sah itu putusan nomor 90 karena bertentangan dengan kepentingan yang terjadi benturan tadi, masalah keluarga, makanya dihina-hina jadi mahkamah keluarga. Nah, poin ini penting dikaitkan dengan sini, jangan sampai dia secara hukum bukan pidana umum, dia pidana politik. One Kawan TV 1.